Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Demikian dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah peganglah apa yang ada padamu sampai kedatangan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kalangan Kristen ada sebuah istilah yang dikenal dengan eskafotobia. Eskafotobia ini adalah istilah yang menggambarkan ketakutan yang berlebihan untuk membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Topik pembicaraan ini dihindari oleh banyak orang karena kedatangan Kristus dianggap identik dengan hal-hal yang menakutkan seperti tanda-tanda bencana alam yang mengancam kehidupan di bumi seperti gempa bumi, bumi terbelah, gunung meletus, laut bergelora yang terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan, dan banyak lagi bencana-bencana yang lain yang mengancam. Itu juga sesuai dengan firman Tuhan, bahwa tanda-tanda kerajaan Allah diawali dengan berbagai peristiwa yang mengerikan. Tetapi bagi orang percaya, itulah yang ditunggu-tunggu, karena dia berpegang teguh pada apa yang dia miliki, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Istilah eskatofobia sesungguhnya sangat keliru kalau kita pergunakan di sini. Kedatangan Tuhan Yesus memiliki arti yang sangat dalam bagi umat Kristen, yaitu sebagai sumber pengharapan di dalam menghadapi tantangan masa kini juga pada masa depan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats kita dari Wahyu pasal 3 berbicara tentang jemaat Philadelphia. Philadelphia adalah kota termuda di antara ketujuh kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Kota ini dibangun oleh Raja Attalus II sekitar tahun 150 sesudah Masehi. Attalus membangun kota ini untuk menyatakan atau sebagai rasa kasih yang begitu besar kepada Eumenes, saudara laki-lakinya. Karena itu kota ini diberi nama Philadelphia. Jemaat Tuhan di kota Philadelphia adalah jemaat yang penuh dengan kelemahan dan bahkan teraniaya. Sesungguhnya jemaat Philadelphia bukanlah jemaat yang besar dan kuat, baik dari sisi jumlah atau kuantitas maupun dari sisi kualitas atau sumber daya. Akan tetapi Tuhan benar-benar memuji jemaat ini dan tidak menyatakan satu hal buruk pun tentang mereka. Malah dinyatakan bahwa jemaat ini sangat-sangat baik, karena itu Dia mengasihi mereka. Apa yang sesungguhnya membuat Tuhan sangat berkenan dan tertarik kepada jemaat Philadelphia yang kecil ini, saudara-saudaraku. Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia karena mereka memelihara firman Tuhan dan kesetiaan yang kuat kepada Kristus di tengah-tengah banyaknya tantangan dan penderitaan yang menimpa mereka. Mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan dan tidak meragukan iman meskipun menghadapi penganiayaan dan cobaan oleh berbagai hal, dan hanya memiliki sedikit kekuatan.
Tuhan Yesus memuji mereka tanpa celaan dan menjanjikan perlindungan serta upah yang akan datang bagi mereka yang tekun di dalam imannya. Oleh karena itu, kesetiaan mereka yang teguh, maka Allah berjanji untuk melepaskan mereka dari masa kesengsaraannya. Tuhan bahkan membuka pintu kesempatan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, dan mereka akan menjadi tiang penyangga di bait sucinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Di dalam kekristenan, kesetiaan memiliki arti mendalam sebagai keteguhan hati dan komitmen penuh untuk taat dan mengabdi kepada Tuhan apapun yang terjadi, serta menunjukkan sikap yang dapat dipercaya dan berpegang teguh pada kebenaran bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Kehidupan jemaat di Philadelphia memberikan inspirasi bagi segenap pengikut Kristus juga pada masa kini. Kecil, lemah bukan berarti harus menyerah kepada iman di dalam Yesus. Gereja Tuhan harus memiliki komitmen yang kuat untuk hidup setia, mengikuti, mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang justru merupakan ujian terhadap iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, berpegang teguh pada iman yang kita miliki akan menjadi modal utama pada saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan, walau di tengah-tengah banyaknya penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, beban-beban psikologi, pikiran-pikiran kita akan keluarga, akan anak-anak, akan kebutuhan hidup, dan banyak hal yang kita khawatirkan karena belum terpenuhinya apa yang kita harapkan. Kita dapat memiliki mentalitas sebagaimana jemaat Philadelphia yang melihat bahwa perkenaan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun, dengan kenyamanan sekuat sehebat apapun, dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Hal inilah yang mendasari jiwa dan hidup mereka untuk berpegang teguh kepada iman. Memang tidak mudah, tidak gampang hidup di zaman kontemporer yang memuja kehidupan yang nyaman, yang mengagung-agungkan kesuksesan, kenikmatan duniawi, hedonisme, kekayaan, dan keberhasilan. Tidak mudah. Hidup di zaman ini sangatlah menantang. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam iman dan setia kepada Tuhan, karena Dia akan segera datang untuk memberikan keselamatan abadi bagi kita. Sebagaimana jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, kita pun saat ini sedang berada dalam kondisi yang sulit, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Walau banyak kesengsaraan dan penderitaan yang kita hadapi, tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita jangan mundur, jangan lemah, tapi kokoh di dalam Tuhan. Yesus berjanji akan memelihara mereka, setiap orang yang menghadapi penderitaan, dan menjadi kekuatan bagi yang mengalami tekanan. Yesus secara khusus memberikan mereka janji untuk membukakan pintu yang tidak ada yang dapat menutupnya, sebagai simbol akses kekekalan kepada hadirat-Nya. Maukah kita mendapatkan akses ke hadirat Tuhan? Mari kita jalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, walau kita harus menghadapi banyak penderitaan. Setialah sampai mati, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini.
Engkau mengingatkan jemaat Philadelphia supaya mereka berpegang teguh pada apa yang mereka punya, yaitu iman kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang benar-benar membuat mereka sangat tertekan dan ragu. Tapi dengan berpegang teguh pada Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa saat kedatanganmu, Engkau akan memberikan mereka upah, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, janji itu pun menjadi janji kepada kami jemaat-Mu yang hidup sekarang, yang kami sering menghadapi banyak godaan, tantangan dan kesulitan, bahkan situasi yang kami hadapi sangat berat oleh karena berbagai penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kiranya kami dikuatkan oleh firman-Mu, sebagaimana jemaat Philadelphia, kami harus setia sampai mati. Karena dengan demikianlah ketika Tuhan datang, maka kami akan menerima mahkota kehidupan. Inilah harapan dan kekuatan kami untuk tetap bersuka cita, sekalipun dalam menghadapi banyak kesulitan. Terima kasih Bapa, terima kasih ajar kami untuk tetap setia kepadamu, bersama dengan anak-anak keturunan kami semua. Berkati kami untuk tetap setia kepadamu di tengah situasi apapun, karena pada akhirnya kedatangan Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang abadi. Berkati kami hari ini, apapun aktivitas kami, biarlah kami tetap setia dan kuat di dalam iman, agar kami mampu menghadapi godaan-godaan yang terjadi oleh karena banyaknya tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.